semuanya, selamat datang di podcast kita. Senang banget hari ini kita bisa ngobrol dan berbagi wawasan bareng. Di episode ini, kali ini kita bakal bahas topik yang menarik sekaligus penting, yaitu tentang apa, mengapa, dan bagaimana implementasi berakhlak, khususnya dalam bidang pemerintahan transportasi. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kenalin dulu narasumber yang sudah hadir bareng kita hari ini. Yang pertama ada Mas Aso. Halo Mas Aso, boleh kenalan sedikit? Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Andias Fatur Rahman, unit kerja di UPP kelas 3 Kaimana, Papua Barat. Jabatan saya pengawas keselamatan terampil. Izin, Mbak. Oke, selanjutnya ada Mas Arsy. Halo Mas Arsy, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo, mengenalkan diri nama Muhammad Arsyaditya dari KSOP kelas 3 Lembar, jabatan dengan pengawas kepelabuhanan. Itu Mbak Ananda. Mantap. Berikutnya ada Mas Sebastian. Silakan perkenalan Mas Sebastian. Halo, perkenalkan nama saya Sebastian Delon Marbun, unit kerja di BPTD kelas 2 Sumatera Utara, dan jabatan saya yaitu petugas transportasi darat. Terima kasih, Pak. Nah, dan yang terakhir ada Mas Rifki. Halo Mas Rifki, boleh kenalan juga? Halo Mbak Amanda, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Hairul Amri, asal instansi BPTD kelas 2 Gorontalo. Nah, oke, udah lengkap ya. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting, terutama dalam dunia pelayanan publik dan pemerintahan, yaitu tentang berakhlak. Mungkin sebagian orang sering dengar istilah ini, tapi belum benar-benar paham apa maknanya. Nah, di sini kita bakal bahas mulai dari apa itu berakhlak, kenapa penting, sampai bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan kerja sehari-hari. Oke, langsung aja kita mulai. Menurut kalian sebenarnya apa sih berakhlak itu? Baik, izin bisa saya, Mbak. Ya, boleh Mas Hmm. Aso, silakan. Ya, menurut saya berakhlak adalah pedoman perilaku yang harus diterapkan oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas. Bagi saya, jabatan saya itu pengawas keselamatan pelayaran terampil. Nilai ini menjadi dasar dalam melaksanakan pengawasan keselamatan pelayaran, pemeriksaan sarana dan prasarana, prasarana, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Menurut saya itu, Bang. Oke, ada lagi selanjutnya. Ya, menurut saya itu memang benar sekali dari Mas Aso. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, berakhlak ini sebenarnya dibuat untuk menyatukan budaya kerja ASN di seluruh Indonesia. Karena kan ASN itu sangat banyak sekali, bukan dari darat, laut, udara maupun kereta api. Banyak banget dari instansi-instansi lain. Nah, supaya punya standar sikap dan cara kerja yang sama, dibuatlah nilai dasar ini. Jadi dengan adanya berakhlak diharapkan setiap ASN punya pola pikir yang sama, yaitu bekerja untuk masyarakat dengan profesional. Cukup Pak Mana? Selanjutnya ada lagi nggak yang mau nambahin? Mbak, kayaknya menurut saya yang menarik dari berakhlak itu nilainya yang nggak cuma berlaku di lingkungan kerja aja, tapi bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak kejujuran, tanggung jawab, menghargai orang lain, atau kerjasama. Semuanya sebenarnya nggak cuma penting buat kita kita petugas saja, tapi buat semua orang juga berlaku, Mbak. Gitu ya. Mungkin itu Ada aja, Mbak. lagi? Oke, makasih Mas Baik, Christian. menurut saya Mbak, saya sangat setuju dengan rekan-rekan semua. Terkadang orang-orang mikir akhlak itu cuma soal sopan santun, padahal lebih luas maknanya. Dalam konteks berakhlak, ini jadi cara membangun karakter pegawai, supaya bukan cuma pintar kerja, tetapi juga punya etika, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Baik, terima kasih Mbak. Oke, gitu ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kenapa sih berakhlak itu penting banget? Ada yang mau jawab nggak? Bisa saya, Mbak? Boleh, Mas Aso, silahkan. Menurut saya ya, karena ASN itu punya peran besar dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua urusan masyarakat itu berhubungan dengan pelayanan publik.
seperti mengurus KTP, SIM, BPJS, pendidikan, sampai kesehatan. Kalau ASN nggak punya pedoman yang baik, pelayanan bisa jadi lambat, nggak jelas, atau bahkan merugikan masyarakat. Begitu menurut saya, Mbak. Oh, gitu ya Mas Asu. Ada pendapat lagi nggak dari teman-teman? Mungkin dari saya untuk menambahkan aja, berhalak itu bukan hanya untuk apa sih? Ya juga bisa dikatakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Contoh kalau pegawai punya orientasi pelayanan yang baik, maka akan merasa lebih dihargai masyarakat itu sendiri. Karena kita memiliki kompetensi untuk pelayanan yang baik, masyarakat pastinya akan lebih merasa dihargai dan masyarakat itu kembali akan menghargai. Jadi kita sebagai ASN harus bekerja seperti transparan dan bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Jadi itu. Oke, Mas. Makasih, Mas Arsy. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Mungkin Mbak, saya mau menambahkan Mbak. Selain yang disampaikan teman-teman tadi, menurut saya berakhlak itu juga penting untuk membangun lingkungan kerja yang sehat. Misalnya nilai harmonis dan kolaboratif. Di kantor itu kan pasti banyak perbedaan pendapat sama karakter juga. Kalau semua saling menghargai dan kerjasama, menurut saya pekerjaan pasti bisa jadi lebih lancar. Terima kasih Mbak. Oh ya, makasih Mas Delon. Ada lagi nggak? Satu lagi mungkin? Baik, Mbak. Menurut saya yang nggak kalah penting dari berakhlak, yaitu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena kepercayaan itu dibangun dari pengalaman. Kalau masyarakat merasa dilayani dengan baik, mereka pasti akan mempunyai pandangan positif terhadap instansi pemerintah. Terima kasih, Mbak Amanda. Ya, makasih Mas Rifki. Jadi itu ya pentingnya berakhlak. Nah, sekarang kita bahas bagian utama yaitu gimana sih implementasi berakhlak dalam kehidupan bekerja. Ada yang mau berpendapat? Izin, Pak, bisa saya lagi. Ya, boleh Mas Asu, silahkan. Baik, bagaimana implementasi berakhlak ya? Implementasi berakhlak itu ada yang pertama itu berorientasi pelayanan. Sebagai mm, sebagai sebagai memberikan pelayanan yang cepat, ramah dan membantu masyarakat maupun pengguna jasa pelabuhan seperti saya yang sekarang bekerja di UPP kelas 3 kayak mana dengan informasi yang jelas serta solusi yang tepat. Menurut saya itu. Baik, terima kasih Mas Asu. Mungkin ada lagi? Kemudian ya saya Mbak Ya, Amanda. silahkan Mas Arsy. Kemudian ada nilai berakhlak yang kedua ya ini akuntabel. Jadi akuntabel ini berarti setiap pekerjaan harus dilakukan secara jujur. Contoh kecil tidak ada pungli dan lain sebagainya itu. Kalau ada pekerjaan harus dikerjakan cepat waktu. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Tapi yang titik paling penting di saya pengawas ke pelabuhanan yang riskan sangat riskan itu adalah bullying. Mungkin itu aja Mbak Manda. Oke, makasih buat Mas Arsy ya. Lalu selanjutnya, Izin Mbak, ada jadi lagi nilai mungkin? yang ketiga itu kan kompeten. Kita sebagai, contohnya saya sebagai petugas di terminal tipe A plus, itu harus belajar dan berkembang. Dunia sekarang itu udah cepat berubah, terutama di bidang teknologi. Jadi saya nggak boleh stuck di kemampuan lama yang gitu-gitu aja. Saya harus mengupgrade skill supaya pelayanan juga makin efektif, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oh, gitu ya. Oke, oke. Makasih buat Mas Bastian. Lalu selanjutnya, Baik, poin selanjutnya harmonis kan, Mbak. Dalam bekerja, ya. harmonis, harmonis ini sangat penting, Mbak, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerja maupun masyarakat. Menghargai perbedaan pendapat, tidak mudah konflik, dan tetap menjaga komunikasi yang baik, itu bagian dari harmonis. Mungkin itu, Mbak. Oke, makasih Mas Rifki.
Selanjutnya ada loyal ya. Siapa yang mau jelasin tentang loyal? Saya Mbak, biar saya menjelaskan. Oke, silakan Mas Asu. Loyal berarti menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, menjaga nama baik instansi, serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara dalam setiap pelaksanaan tugas, Mbak. Itu pendapat saya, Mbak. Oke, Mas, makasih buat Mas Aso. Berorientasi pelayanan udah, akuntabel udah, kompeten udah, harmonis udah, loyal udah. Berarti kurang apa nih? Kurang 2 ya? Ada yang mau jelasin lagi? Adaptif. Mungkin yang selanjutnya ini ada adaptif. Di zaman sekarang semuanya serba digital. Di kantor kami sudah menerapkan ada namanya itu sistem inapornet, yang dimana sistem inapornet ini selalu saja ada masalah, baik ketidakpahaman antara pengguna jasa dengan pegawai KSOP yang mengapprove itu tersebut. Maka solusinya mungkin sering dari kami, kantor kelas KSOP kelas 3 Lembar sering mengadakan sosialisasi tentang inapornet itu agar masyarakat bisa diajak kerjasama untuk lebih adaptif lagi. Terima kasih, Mbak. Oke, makasih buat Mas Arsy. Selanjutnya ada kolaboratif. Siapa nih yang mau jawab? Mungkin saya bisa, Mbak. Yang Ya, terakhir silakan itu Mas Bastian. kolaboratif. Nah, di dalam dunia pekerjaan, nggak mungkin kan semua orang mengerjakan sendiri. Harus ada kerjasama antar pegawai misalnya, antar bidang, atau antar instansi. Contohnya di kantor kami itu melakukan ram cek, adanya kolaboratif antara polisi, dinas perhubungan, dan kami. Karena itu pekerjaan bisa lebih cepat dan hasilnya pasti lebih maksimal, Mbak. Terima kasih, Mbak. Nah, baik itu ya Mas Bastian. Terima kasih buat semuanya. Nah, kalau dari kalian sendiri ada contoh nyata implementasi berakhlak nggak? Baik, mungkin dari saya, Mbak, Ya, contoh silakan Mas Rifki. implementasi berakhlak, misalnya di rumah sakit, Mbak. Pada saat petugas melayani pasien dengan cepat, jelas, dan ramah, itu sudah mencerminkan salah satu nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dan harmonis, Mbak. Mungkin itu dari saya, Mbak. Baik, makasih Mas Rifki. Ada lagi? Baik, contoh lainnya ya, boleh saya Mbak ya? Dari Ya, boleh bidang silakan Mas Asu. kepelabuhannya, contoh lainnya itu melaksanakan inspeksi kapal sesuai prosedur tanpa membeda-bedakan siapa pemilik kapal itu. Itu bertujuan untuk menaikkan nilai akuntabel dan loyal. Baik, Baik, terima kasih Mas Asu. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat? Mungkin dari saya, Mbak, bisa memberikan contoh. Oh ya, silakan Mas Arsy. Kak, kalau di kantor saya itu semuanya sekarang juga menggunakan online ya, seperti penerbitan SPB, terus pengurusan apapun itu semuanya terangkum jadi satu di internet itu. Jadi itu merupakan salah satu contoh adaptif dan sekaligus berorientasi pelayanan karena mempermudahkan masyarakat. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mas Arsy. Ada lagi mungkin yang ingin berbagi contoh? Mungkin saya, Mbak, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, itu di kantor kami itu menerapkan nilai kolaboratif. Yang contohnya saat melakukan ram cek tadi kan, tidak hanya petugas pegawai terminal TPA Amplas saja yang bekerja, namun mengundang anggota kepolisian dan juga dinas perhubungan Kota Medan, Mbak. Jadi mendapatkan hasil yang lebih baik, Mbak, kalau menurut saya ya. Sekian, Mbak. Ya, baik. Terima kasih buat Mas Sebastian. Nah, dari pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan kalau berakhlak itu bukan cuma sekedar slogan, tapi pedoman penting dalam membentuk karakter ASN yang profesional. menurut saya itu dengan menerapkan nilai berakhlak,
sebagai pelayan pengawas keselamatan pelayaran, diploma akan menjadi profesional, berkualitas, dan terpercaya, Mbak. Terima kasih. Nilai-nilai ini juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif di lingkungan kerja. Apa? Dan implementasinya bisa dimulai dari hal kecil, contohnya yaitu disiplin, jujur, menghargai, dan mau belajar. Dan intinya, perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, Terima Mbak. kasih. Terima Terima kasih. kasih, Mbak. Terima kasih.